everyone, perkenalkan, nama saya Lisna Maulina Rahmayanti, NIM 2381050079 dari kelas 5C Tadris Matematika. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai sebuah alat hitung dalam matematika yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Penasaran bagaimana atau apa sih alat hitung tersebut? Oke, mari langsung saja kita bahas secara tuntas. Pernah nggak sih kamu berdiri di depan lemari atau pas lagi lihat menu terus ngerasa kayak, wih banyak banget ya pilihannya? Nah, ternyata ada loh cara matematis yang keren banget buat ngitung semua kemungkinan itu. Nah, dan hari ini kita bakal bedah tuntas hal ini ya. Pertanyaannya, emang kedengeran simple, tapi jawabannya seringkali jauh lebih besar dari yang kita kira. Tanpa kita sadari, kita tuh sebenarnya lagi berhadapan sama ratusan bahkan ribuan kemungkinan setiap harinya. Coba deh bayangin koleksi baju dan celana yang kamu punya atau semua menu yang ada di sebuah restoran langganan. Setiap satu item baru yang Anda tambahin itu bukan cuma nambah satu pilihan loh, tapi justru melipat gandakan semua kemungkinan yang udah ada. Oke, dalam beberapa menit ke depan kita bakal ngisi kotak-kotak perkakas di kepala kita bareng-bareng. Isinya alat-alat simpel buat ngitung dan ngerti dunia pilihan di sekitar kita. Oke, sip, langsung aja kita mulai. Nah, pertama-tama kita mulai dari yang paling dasar dulu. Namanya teknik membilang. Nah, ini merupakan sebuah pondasi dari semua yang bakal kita obrolin. Jadi, poin utamanya tuh ini, efisiensi. Daripada kita capek-capek nyatet satu-satu setiap kombinasi baju yang bisa kita pakai, teknik ini ngasih jalan pintas matematis buat langsung dapet jumlah totalnya. Cerdas kan? Semua teknik yang kelihatannya ribet itu sebenarnya cuma dibangun di atas dua aturan yang super simple, tapi luar biasa ampuhnya. Nah, kalau kamu udah paham dua hal ini, wah setengah perjalanan udah lewat. Nah, yang seru dari sini adalah bedanya yang jelas banget. Aturan atau itu buat situasi pilih salah satu aja. Jadi mau naik bis atau mau naik kereta. Sementara untuk aturan dan itu buat bikin satu paket lengkap. Jadi kamu pilih baju dan celana dan sepatu. Nah, biar lebih kebayang, kita pakai contoh yang deket banget sama kita semua ya. Disinilah aturan perkalian atau si aturan dan ini benar-benar kepake. Coba perhatiin ya, gimana setiap langkah itu wajib dipilih. Kamu harus milih nasi, dan kemudian milih telur, dan lanjut milih kerupuk, dan terakhir milih minuman. Setiap kata dan itu adalah sinyal untuk mengalihkan. Jadi, ayo kita hitung. 3 pilihan nasi, dikali 4 pilihan telur, dikali 3 pilihan kerupuk, dikali 5 pilihan minuman. Totalnya adalah 180. Betul sekali. Dari menu yang kelihatannya sesederhana ini, ada 180 paket makanan unik yang bisa kamu bikin. Oke, aturan dasar udah kita pegang ya. Sekarang kita naik level sedikit, di mana ada satu pertanyaan kecil yang bisa mengubah segalanya. Nah, ini dia nih, pertanyaan kuncinya. Apakah milih nasi dulu, baru telur itu sama saja dengan milih telur dulu baru nasi? Kalau buat makanan sih mungkin gak ada bedanya ya. Tapi dalam banyak skenario lain, urutan itu jadi segalanya. Dan ini ngebawa kita ke dunia alat utama berikutnya. Permutasi itu soal urutan, soal susunan di mana A, B, C dianggap beda dari C, B, A. Sebaliknya, kombinasi itu soal grup atau tim. Yang penting siapa aja isinya, urutannya sama sekali nggak masalah. Coba deh, lihat contoh super sesimpel ini. Dari 3 huruf A, B, C, kita bisa bikin 6 susunan kata yang benar-benar unik. Nah, dalam dunia permutasi, ke-6-6-nya ini dihitung sebagai hasil yang berbeda. Tapi, kalau kita ganti alatnya jadi kombinasi, ke-6 susunan tadi itu langsung dianggap sebagai satu hal yang sama. Loh, kok bisa ya? Ya karena isinya sama-sama A, B, C. Yang penting itu grupnya, bukan urutannya. Nah, kebayangkan sekarang bedanya? Oke, jadi buat apa sih kita tahu semua ini? Yuk kita lihat beberapa contoh nyata di mana alat-alat ini dipakai setiap hari. Mungkin tanpa kita sadari, bayangin deh, sebuah toko mau bikin paket hadiah isinya 3 item dari 10 produk andalan mereka.
Pertanyaannya, apakah urutan item di dalam kotaknya itu penting? Tentu enggak kan? Makanya ini adalah masalah kombinasi dan mereka punya 120 pilihan paket berbeda buat ditawarkan. Contoh lain nih, pabrik minuman mau bikin kemasan isi 6 botol dari 12 rasa yang mereka produksi. Lagi-lagi urutan rasa di dalam kardus nggak penting. Ini masalah kombinasi dan jumlah cara mereka bisa ngemasnya mencapai 924 cara. Banyak banget ya. Nah, sekarang perhatiin yang ini nih. Seorang manajer harus ngisi 3 shift, pagi, siang, dan malam dari 7 orang karyawan. Di sini urutan sangat penting. Rina di shift pagi, itu beda banget dong sama Rina di shift malam, bener kan? Karena urutan penting ini adalah masalah permutasi. Hasilnya ada 210 jadwal unik yang bisa dibuat. Oke, kamu udah lihat nih definisinya, kemudian aturannya, juga contoh-contohnya. Sekarang giliran kamu sendiri nih yang nyoba pakai perkakas baru ini. Siap? Ini nih, dia masalahnya. Rina mau bikin satu setelan pakaian. Proses mikirnya gini, dia harus milih satu kemeja dan satu celana. Jadi, alat mana nih yang paling pas buat kasus ini? Apakah Rina milih kemeja atau celana? Atau dia perlu milih kemeja dan celana? Alat yang tepat bakal ngasih tahu jawabannya dalam sekejap. Jadi, inilah intinya. Teknik membilang itu bukan sekedar soal matematika di atas kertas, tetapi ini adalah sebuah kacamata baru untuk ngelihat struktur tersembunyi dari pilihan-pilihan dalam hidup kita. Mulai dari kombinasi playlist lagu sampai rencana perjalanan. Sekarang kamu punya alat untuk menghitung semua kemungkinannya itu. Oke, mungkin hari ini kalian sudah belajar mengenai teknik membilang. Semoga teknik membilang ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. And thanks, see you, bye-bye.